Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion karya Johannes Calvin, buku ketiga bab yang ke-16. That we may be certain of our salvation, we must ascend to God's election. Agar kita memiliki kepastian keselamatan, kita harus naik kepada pemilihan Allah. Pada bab yang ke-16 ini, Calvin menegaskan bahwa kepastian keselamatan merupakan kebutuhan rohani yang mendasar bagi orang Kristen. Tanpa kepastian, iman mudah diguncang oleh rasa takut dan keraguan. Calvin menolak pandangan yang menganggap keraguan sebagai tanda kerendahan hati. Baginya, iman sejati bersandar pada janji Allah yang pasti. Kepastian bukan kesombongan, melainkan buah iman yang sehat. Karena itu, Calvin mengarahkan pembahasan kepada dasar kepastian yang sejati. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dasar kepastian keselamatan tidak terletak pada diri manusia. Walaupun ada pengalaman rohani, ketaatan, dan kesalehan, itu semua tidak dapat menjadi fondasi yang kokoh. Semua hal itu berubah-ubah dan tidak sempurna pada diri manusia. Jika keselamatan bergantung pada diri seseorang atau diri manusia, maka iman akan selalu goyah. Dalam hal inilah perlu ada introspeksi yang sungguh-sungguh tetapi tidak berlebihan sebagai sumber kepastian. Karena iman keluar dari diri kepada Allah. Kepastian keselamatan hanya dapat ditemukan dalam pemilihan Allah yang kekal. Allah memilih umatnya, bukan berdasarkan perbuatan, melainkan menurut kehendaknya yang berdaulat. Pemilihan ini terjadi sebelum manusia melakukan apapun. Dengan demikian, keselamatan sepenuhnya bersumber dari anugerah Allah. Sementara itu, pemilihan Allah memberikan dasar yang tidak tergoyahkan. Inilah fondasi iman yang sejati. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemilihan Allah tidak boleh dipisahkan dari Kristus. Kristus adalah cermin dari pemilihan Allah. Siapapun yang berada di dalam Kristus adalah orang pilihan Allah. Sebab di luar Kristus, pemilihan tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, saudara, iman harus diarahkan kepada Kristus, bukan kepada spekulasi tersembunyi tentang pemilihan. Kristus menjadi pusat kepastian keselamatan. Pemilihan ini selalu bersifat kristosentris. Bagi kita, menurut Calvin, pada bab yang ke-16 ini, ada bahaya kalau kita menyelidiki pemilihan Allah secara spekulatif. Pikiran kita sebagai manusia tidak mampu menembus rahasia Allah. Spekulasi seperti itu hanya melahirkan ketakutan dan kebingungan. Bagaimana kita dapat membedakan antara kehendak Allah yang tersembunyi dan kehendak Allah yang dinyatakan? Kehendak Allah yang dinyatakan diberikan untuk keselamatan manusia. Inilah Injil. Injil merupakan pintu masuk menuju pemilihan. Di sanalah iman harus berdiam. Injil adalah sarana Allah menyatakan pemilihannya. Melalui pemberitaan Injil, Allah memanggil umat pilihannya. Panggilan ini bukan kebetulan, melainkan pelaksanaan kehendak kekal Allah. Ketika Injil diterima dengan iman, pemilihan Allah dinyatakan, dan iman menjadi tanda dari karya Roh Kudus pada diri orang tersebut. Dengan demikian, Injil dan pemilihan Allah tidak pernah bertentangan. Keduanya bekerja dalam harmoni ilahi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, iman adalah anugerah Allah yang mengalir dari pemilihannya. Iman tidak mendahului pemilihan, melainkan mengikutinya. Dalam hal inilah kita percaya bahwa Roh Kudus menanamkan iman
dalam hati orang-orang pilihan. Karena itu iman bukan hasil kehendak bebas manusia. Hal ini untuk menjaga keselamatan tetap bersumber dari anugerah Allah. Semua pujian yang disampaikan manusia kembali kepada Allah, dan manusia hanya menerima keselamatan dengan rendah hati. Pemilihan Allah memberikan penghiburan besar bagi setiap orang Kristen. Di dalam penderitaan dan kelemahan, pemilihan ini menjadi jangkar iman. Karena keselamatan yang orang pilihan terima tidak bergantung pada kestabilan perasaan manusia. Allah setia kepada pilihannya. Pemilihan menjamin bahwa Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Inilah dasar ketekunan orang-orang Kristen. Penghiburan ini bersifat pastoral dan eksistensial. Karena itulah, Calvin menolak tuduhan bahwa doktrin atau ajaran pemilihan mendorong fatalisme. Justru, pemilihan tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Allah memakai sarana termasuk iman dan ketaatan. Pemilihan justru memberi makna kepada usaha rohani. Dan kita sebagai orang Kristen bekerja berkarya karena Allah bekerja berkarya terlebih dahulu di dalam dan melalui hidup kita. Karena anugerah yang dinyatakan Allah kepada kita tidak melumpuhkan, melainkan menguatkan seluruh karya orang-orang Kristen. Dan kehidupan iman seperti itu menjadi kehidupan yang aktif dan bertanggung jawab. Sebab itu, saudara, pemilihan tidak boleh dipisahkan dari kehidupan etis kita. Orang-orang Kristen dipanggil untuk hidup kudus, sebab Allah adalah Allah yang kudus. Kekudusan bukan syarat pemilihan, tetapi buahnya. Pemilihan menghasilkan pembaruan hidup, dan tanpa pembaruan hidup, klaim iman menjadi kosong, hampa, dan sia-sia. Karena itu, kita sebagai orang Kristen menolak penyalahgunaan doktrin pemilihan untuk perbuatan yang sia-sia. Sebab anugerah Allah selalu menghasilkan transformasi hidup dan kehidupan. Selain itu, di bab ke-16 ini juga, Calvin menekankan peran Roh Kudus sebagai penjamin kepastian keselamatan. Roh Kudus memeteraikan janji Allah dalam hati orang Kristen. Kesaksian Roh Kudus bersifat internal dan personal. Namun kesaksian ini selalu selaras dengan firman Allah. Roh Kudus tidak bekerja terlepas dari Injil. Karena itu, kepastian ini bersifat objektif dan subjektif. Firman Allah dan Roh Kudus bekerja bersama di dalam diri orang-orang pilihan. Kepastian keselamatan tidak berarti kita orang Kristen bebas dari pergumulan. Justru, orang-orang Kristen tetap mengalami keraguan dan ketakutan, namun keraguan tidak membatalkan iman yang menyelamatkan itu. Iman sering bertumbuh melalui pergumulan, dan orang-orang yang ada dalam pemilihan Allah mendapatkan topangan iman di tengah badai dari diri Allah sendiri. Sebab Allah setia meskipun kita punya iman lemah atau mengalami hambatan. Inilah realitas kehidupan rohani orang Kristen. Namun demikian, menurut Calvin, di dalam bab yang ke-16 ini, ada bahaya ketakutan yang berlebihan akan penolakan Allah. Ada banyak orang Kristen hidup dalam kecemasan rohani. Dan di sini terlihat adanya ketakutan sebagai serangan terhadap iman. Injil justru diberikan untuk menenangkan hati nurani. Karena itu pemilihan Allah memulihkan keberanian iman. Dan orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan di sanalah anugerah Allah mengalahkan ketakutan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mengingatkan bahwa pemilihan tidak boleh menjadi alat penghakiman terhadap sesama. Manusia tidak mengetahui siapa yang dipilih atau ditolak. Gereja, kita, orang Kristen dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dan dalam keadaan demikian, penghakiman diserahkan kepada Allah saja.
Disinilah kita perlu menjaga sikap rendah hati, sebab pemilihan justru memberikan kehidupan di mana kita melahirkan belas kasihan dan bukan kesombongan. Kasih menjadi sikap utama bagi orang-orang yang terpilih. Pemilihan Allah adalah sumber kerendahan hati sejati. Tidak ada ruang untuk membanggakan diri. Semua yang diselamatkan oleh Allah semata-mata oleh anugerahnya, dan kesadaran ini membentuk spiritualitas yang berserah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, orang Kristen seperti itu hidup dalam syukur dan kemuliaan Allah sebagai tujuan akhir. Kepastian keselamatan tidak meniadakan doa. Doa yang kita sampaikan kepada Tuhan justru menjadi respon iman. Orang Kristen berdoa karena yakin Allah mendengarnya, dan pemilihan tidak menggantikan relasi tetapi meneguhkannya. Melalui doa sebagai sarana persekutuan yang hidup, iman berjalan bersama dan anugerah Allah mendorong kedekatan kita dengan Allah itu sendiri. Disinilah kita meyakini bahwa pemilihan tersebut memberikan dukungan kepada kita untuk kita mengalami ketekunan sebagai orang-orang Kristen. Allah bukan hanya memilih, tetapi juga memelihara. Dan ketekunan adalah karya Allah dalam umatnya dan memelihara umatnya itu. Dengan demikian orang Kristen tidak dipelihara oleh kekuatannya sendiri. Allah lah yang menyelesaikan apa yang dimulainya. Disinilah janji Allah bersifat pasti dan sebagai dasar pengharapan eskatologis. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemilihan Allah memberikan makna bagi penderitaan. Kita mengalami penderitaan, dan penderitaan itu tidak berada di luar rencana Allah. Allah memakai penderitaan yang kita alami untuk membentuk iman kita. Dan melalui pemilihan ini memastikan bahwa penderitaan tidak sia-sia. Segala sesuatu bekerja untuk kebaikan orang-orang Kristen. Perspektif ini memberikan keteguhan dan iman bertahan dalam kesulitan seperti itu. Pemilihan Allah adalah rahasia yang membawa keselamatan, bukan spekulasi. Rahasia ini dinyatakan sejauh berguna bagi iman kita. Allah tidak menyingkapkan segala sesuatu, namun manusia dipanggil mempercayai apa yang dinyatakannya. Kepastian keselamatan berakar pada janji Allah. Disinilah iman yang dikaruniakan itu bersandar pada kesetiaannya. Inilah dasar ketenangan iman kita yang sejati. Ada beberapa implikasi teologis dari pembahasan buku ketiga bab ke-16 ini. Implikasi pertama, penting bagi kita orang Kristen masa kini yang dipenuhi kecemasan rohani, bahwa ada banyak orang Kristen hidup tanpa kepastian keselamatan. Kita sebagai orang Kristen kembali diarahkan untuk menyadari anugerah Allah atas pemilihannya. Kepastian tidak dicari dalam diri sendiri, tetapi di dalam Kristus. Dan kita sebagai orang Kristen dipanggil memberitakan Injil yang menenangkan hati nurani. Injil inilah yang membawa damai yang sejati. Implikasi teologis kedua, dalam pelayanan pastoral, ajaran pemilihan ini memberi penghiburan kepada jemaat yang bergumul dengan rasa takut. Ketika iman lemah, pemilihan Allah tetap teguh. Disinilah kita sebagai orang-orang pilihan dipanggil mengarahkan jemaat kepada janji Allah. Konseling pastoral yang kita lakukan berakar pada Injil, bukan moralisme. Di dalamnya ada anugerah Allah yang memulihkan kepercayaan, sehingga jemaat dikuatkan untuk bertahan. Implikasi teologis yang ketiga, dalam pendidikan teologi, bab yang ke-16 ini menuntut ketelitian dalam pengajaran predestinasi atau pemilihan ini. Ajaran predestinasi ini harus disampaikan secara kristosentris dan pastoral, sementara spekulasi filosofis harus dihindari.
karena teologi harus melayani iman dan kehidupan. Dan model pengajaran yang ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadikan ajaran ini sebagai sumber penghiburan. Implikasi yang keempat, dalam kehidupan bergereja, ajaran pemilihan ini mendorong kepada kita kerendahan hati dengan kasih dan kebenaran. Tidak ada ruang untuk eksklusivisme rohani. Semua hidup oleh anugerah Allah yang sama. Dan kita sebagai komunitas orang percaya, komunitas orang Kristen, menjadi komunitas yang menyadari keselamatan berdasarkan anugerah Allah di dalam Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Disinilah Injil membentuk solidaritas, kasih menjadi kesaksian yang nyata. Implikasi teologis yang kelima yang terakhir, dalam konteks kehidupan modern yang penuh ketidakpastian, ajaran pemilihan memberikan kepada kita stabilitas rohani. Identitas orang Kristen tidak ditentukan oleh prestasi atau kegagalan. Allah yang memilih tetap setia. Kepastian ini memberikan kepada kita keberanian hidup, dan orang Kristen melangkah dengan pengharapan anugerah Allah menjadi jangkar kehidupan. Demikianlah pembahasan kita dari buku ketiga bab ke-16 ini. Kiranya kita semakin menyadari dan mengakui serta menerima apa yang diajarkan Tuhan melalui Yohanes Calvin ini. Nantikan terus bab yang selanjutnya pada buku yang ketiga, dan bagikan kalau saudara mendapatkan manfaat dari penjelasan bab-bab ini dan bab sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.